Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukita Wahyuning Dewi dengan NIM 8588655342 akan melaksanakan praktikum IPA SD, yaitu modul 3, kegiatan praktikum 1 dengan materi jenis zat dalam makanan. Pengertian zat gizi. Gizi adalah segala sesuatu yang dikonsumsi manusia, yang mengandung unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan organ-organ tubuh. Sedangkan transportasi zat gizi adalah proses pengangkutan sari makanan, enzim, dan zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Semua sel tubuh membutuhkan nutrisi untuk memaksimalkan tugasnya masing-masing. Zat gizi merupakan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Zat gizi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh secara garis besar meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Sehingga jika makanan tidak mengandung zat gizi yang dibutuhkan sel tubuh, maka kelancaran kerja tubuh secara fisiologis akan terganggu. Untuk percobaan yang pertama yaitu adalah pengelompokan bahan makanan. Hal yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama tempat plastik. Yang kedua 10 macam bahan makanan. 10 macam bahan makanan ini diantaranya ada nasi, ayam, ikan nila, telur, kentang, lemon, belimbing, margarin, tempe, dan tahu. Berikut hasil pengamatannya. Pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizi. Yang pertama, jenis bahan makanan nasi, zat gizinya yaitu karbohidrat. Yang kedua, ayam, berdasarkan zat gizinya yaitu protein dan lemak. Yang ketiga, ikan nila, berdasarkan zat gizinya yaitu protein. Yang keempat, telur ayam, berdasarkan zat gizinya yaitu termasuk protein dan lemak. Lalu yang kelima ada kentang, berdasarkan zat gizinya yaitu karbohidrat. Yang keenam yaitu lemon, berdasarkan zat gizinya yaitu vitamin. Yang ketujuh belimbing, berdasarkan zat gizinya yaitu vitamin. Lalu yang kedelapan mentega atau margarin, berdasarkan zat gizinya yaitu lemak. Yang kesembilan tempe, berdasarkan zat gizinya yaitu protein. Yang kesepuluh tahu, berdasarkan zat gizinya yaitu protein. Pengertian sayuran. Tanaman sayuran merupakan salah satu makanan sehat yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Tanaman ini umumnya bertekstur lunak yang separuh atau semua bagian-bagiannya bisa dikonsumsi dalam bentuk segar atau diolah terlebih dahulu dengan cara dimasak. Keseluruhan atau bagian yang dikonsumsi dari sayuran ini adalah daun, buah, umbi, akar, bunga, dan batangnya. Jenis sayuran berdasarkan bagian yang dipanen. Yang pertama yaitu sayuran buah. Contohnya kacang panjang, buncis, terong, tomat, cabai, paprika, dan melinjo. Yang kedua sayuran bunga. Contohnya brokoli dan kecombrang. Yang ketiga sayuran daun. Contohnya selada, seledri, dan pakcoy. Yang keempat sayuran batang. Contohnya asparagus dan rebung bambu. Yang kelima sayuran umbi. Contohnya bawang merah, wortel, dan lobak. Yang keenam sayuran jamur. Contohnya jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Percobaan yang kedua yaitu pengelompokan sayur. Hal pertama yang dilakukan yaitu menyediakan alat dan bahan. Yang pertama tempat plastik, yang kedua 10 macam sayuran. 10 macam sayuran antara lain ada kubis, wortel, labu siam, kacang panjang, buncis, kacang hijau, jahe, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Percobaan yang kedua yaitu pengelompokan sayur. Berikut hasil pengamatannya. Pengelompokan sayuran. Jenis bahan makanan yang pertama yaitu kubis. Kubis termasuk ke dalam sayuran daun. Yang kedua wortel termasuk ke dalam sayuran akar atau umbi. Yang ketiga labu siam termasuk sayuran buah. Yang keempat kacang panjang termasuk sayuran buah. Yang kelima buncis termasuk sayuran buah. Yang keenam bawang putih termasuk sayuran akar atau umbi. Yang ketujuh bawang merah termasuk sayuran akar atau umbi. Yang kedelapan bawang bombay termasuk sayuran akar atau umbi. Yang kesembilan jahe termasuk ke dalam sayuran akar atau umbi. Lalu yang kesepuluh kacang hijau termasuk ke dalam sayuran kacang-kacangan. Pengertian 4 sehat 5 sempurna.
Makanan yang terdiri atas makanan 4 sehat 5 sempurna merupakan makanan sehat yang mencakup berbagai asupan gizi penting bagi tubuh kita. Manfaat gizi makanan 4 sehat 5 sempurna akan membuat tubuh kita sehat, kuat, dan terhindar dari penyakit. Menu yang mencakup kriteria 4 sehat 5 sempurna adalah menu yang seimbang bagi tubuh. Yang termasuk dalam pola serta manfaat gizi makanan 4 sehat 5 sempurna adalah sebagai berikut. 1. Makanan pokok mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga untuk beraktivitas. Contohnya nasi, kentang, dan jagung. Lalu yang kedua, lauk pauk, mengandung protein berguna sebagai zat pembangun yang dapat mengganti sel yang rusak. Contohnya tempe, tahu, ikan, daging, dan ayam. Yang ketiga, sayur-sayuran, zat pengatur dalam tubuh. Contohnya bayam, kacang panjang, buncis, dan labu siam. Yang keempat, buah-buahan, melengkapi zat pengatur pada tubuh manusia. Contohnya jeruk, apel, pisang, dan lain-lain. Yang kelima, susu atau pelengkap yang bermanfaat untuk menguatkan tulang. Contohnya susu sapi, susu domba, dan susu kedelai. Percobaan yang ketiga, yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan bahan makanan. Yang pertama, menyiapkan beras yang menghasilkan menu makanan nasi. Yang kedua, menyiapkan bahan makanan kubis, wortel, dan buncis, menghasilkan menu makanan sayur sop. Yang ketiga, menyiapkan bahan makanan ikan nila, menghasilkan menu makanan ikan nila goreng. Lalu yang selanjutnya yaitu menyiapkan buah belimbing, dan yang terakhir menyiapkan susu. Hasil pengamatannya, setelah menyiapkan bahan makanan, menu yang dibuat yang pertama yaitu nasi, yang kedua sayur sop, yang ketiga ikan nila goreng, yang keempat buah belimbing, yang kelima susu. Yang pertama nasi, kelompok makanan, makanan pokok, jenis bahan makanan, beras, zat makanan, yaitu karbohidrat. Yang kedua sayur sop, kelompok makanan, sayur-sayuran, jenis bahan makanan, yang pertama ada wortel, yang kedua kubis, yang ketiga buncis, zat makanan, vitamin, lalu yang ketiga, ikan nila goreng, kelompok makanan, lauk pauk, jenis bahan makanan, ikan nila, zat makanannya, protein. Yang keempat, buah belimbing, kelompok makanannya, buah, buahan, jenis bahan makanan, buah belimbing, zat makanannya, vitamin. Yang kelima, susu, kelompok makanan, susu atau pelengkap, jenis bahan makanan, susu sapi, zat makanannya, protein, dan lemak. Demikian praktikum IPA SD yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.